Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat datang di peer teaching kelompok 5. Tepuk tangan sebelumnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, lagi direkam. Bingung gua, kok kamera DJ lu bagus banget ya, J? Kamera lu. Iya tahu, DJ bagus banget, heran. Bagus banget, Sumpil. Sumpah kamera laptop gua kok begini banget ya? Iya, burem. Ini gimana sih caranya biar jelas? Ganti laptop lu, Da. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sore. Alhamdulillah, Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya. Sebelum memulai pelajaran, kita baca doa dulu ya. Satu orang pimpin doanya. Ya, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, langsung aja, ada yang tahu nggak hari ini kita akan membahas materi apa? Nggak tahu, Bu. Nggak tahu, Bu. Tahu, Bu. Nah, hari ini kita akan membahas tentang alat-alat optik. Kelihatan kan PPT-nya? Oh, udah Bu, kelihatan. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai alat-alat optik. Sebelum memulai pelajaran, kalian tahu nggak sih apa saja alat-alat optik yang kalian ketahui? Coba sebutkan. Ada yang tahu? Mata terus? Ini apa? Mikroskop. Kok mikroskop sih? Ya, kan mikroskop. kamera, Bu, kamera. Kamera. Ya, kacamata. Terus? Kaca nako, Bu. Apa? Gak jadi. Iya, lupa tadi mata, mikroskop, kacamata. Nah, sebelumnya kalian pernah nggak ngelihat benda-benda yang berukurannya kecil kayak semut gitu? Menggunakan. Pernah, Bu. Tahu nggak ini gambar apa? Gambar semut. Yang ngamatin semut. Ngamatin semut dulu. Lup ya, kaca pembesar. Pernah nggak sih kalian melihat benda-benda yang kecil itu menggunakan lup? Pernah, Bu. Pernah, Bu. Nah, apa yang terjadi ketika melihat benda-benda kecil tersebut menggunakan lup? Lebih jelas, Bu. Lebih besar, Bu. Ya, bendanya jadi lebih jelas dan lebih besar kan ya? Iya, Bu. Kenapa bisa begitu? Kenapa benda-bendanya bisa jadi besar dan jelas? Ada yang tahu nggak? Karena adanya lup, Bu. Membantu, Bu. Iya, bagaimana lup itu bisa membuat benda jadi besar dan jelas? Apa ya, Bu? Nggak tahu, Bu. Ya. Nah, untuk mengetahui pembahasannya, kita bahas dulu materinya ya. Langsung aja kita mulai. Nah, alat-alat optik dalam kehidupan sehari-hari. Tadi kan kalian udah nyebutin ya alat-alat optik yang ada dalam kehidupan sehari-hari itu kayak mata, kamera, lup, mikroskop, dan teropong. Nah, apa sih alat-alat optik itu? Alat-alat optik itu merupakan alat-alat yang menerapkan konsep-konsep, prinsip-prinsip, dan hukum-hukum fisika tentang optik. Jadi, semua contoh-contoh alat optik ini menerapkan prinsip, hukum, dan konsep fisika tentang optik. Kayak misalkan
sifat-sifat cahaya, hukum pemantulan, dan hukum pembiasan. Nah, di pembahasan kali ini yang akan kita bahas alat-alat optiknya yaitu mata, kamera, dan loop. Nah, contoh alat optik yang pertama yaitu adalah mata. Nah, mata ini merupakan alat optik yang ada dalam tubuh kita. Mata ini merupakan indera penglihatan kita kan. Nah, kita itu dapat melihat suatu benda karena mata kita menangkap bayangan yang dipantulkan, menangkap sinar yang dipantulkan oleh benda tersebut. Misalnya kita bisa melihat pohon, bisa melihat kursi, itu karena cahaya terpantulkan oleh benda-benda tersebut dan cahaya tersebut masuk ke mata kita. Jadi kalau misalkan nggak ada cahaya, kita nggak bisa melihat benda-benda tersebut. Nah, di gambar ini ada bagian-bagian mata. Mulai dari bagian yang terluar yaitu kornea. Nah, kornea ini merupakan lapisan yang terluar dari mata. Fungsi dari kornea ini untuk melindungi bagian-bagian mata yang ada di dalamnya. Selain itu, kornea juga berfungsi untuk menerima dan meneruskan cahaya yang masuk mata. Nah, lapisan setelah kornea itu, yang ini ada aqueous humor. Aqueous humor ini disebut juga cairan kornea. Nah, fungsinya itu untuk membiaskan cahaya masuk ke dalam mata. Nah, lalu setelah itu berikutnya ada pupil. Nah, pupil ini berfungsi untuk mengatur banyak sedikitnya cahaya yang masuk ke dalam mata. Nah, pupil ini dapat berubah-ubah ukurannya, bisa membesar dan mengecil. Yang mengatur ukuran pupil ini adalah iris. Iris ini merupakan otot mata yang berfungsi untuk mengatur ukuran pupil tadi. Nah, lalu selanjutnya ada lensa mata. Lensa mata ini merupakan bagian mata yang berfungsi untuk membentuk bayangan. Jadi, bayangan benda ini dibentuk oleh lensa mata dan nanti akan bayangannya diteruskan ke dalam mata agar bisa jatuh tepat di retina. Selanjutnya di bagian dalam mata ada vitreous humor. Nah, vitreous humor ini merupakan cairan bening yang mengisi rongga-rongga di bagian dalam mata. Fungsinya untuk meneruskan cahaya dari lensa mata ke retina. Nah, di bagian belakang ada retina. Retina ini berfungsi sebagai layar tempat terbentuknya bayangan. Jadi bayangan yang dibentuk oleh lensa mata akan jatuh di retina. Nah, bayangan yang terbentuk di retina ini sifatnya nyata, terbalik, dan diperkecil. Retina sendiri ada dua bagian, bintik kuning dan bintik buta. Bintik kuning ini merupakan bagian retina yang peka terhadap cahaya. Jadi, kalau bayangannya jatuh di bintik kuning, benda yang kita lihat ini akan terlihat dengan jelas. Sedangkan bintik buta ini bagian retina yang tidak peka terhadap cahaya. Jadi kalau bayangannya jatuh di bintik buta, benda tersebut terlihatnya tidak jelas. Lalu ada koloid dan sklera. Koloid dan sklera ini lapisan di belakang mata yang berfungsi untuk mencegah terjadinya pantulan sinar. Nah, yang terakhir ada saraf optik. Saraf optik ini merupakan bagian mata yang berfungsi untuk meneruskan rangsangan cahaya ke otak. Nantinya di otak, bayangan tersebut akan diterjemahkan sehingga kita dapat melihat benda tersebut. Nah, tadi kan agar kita dapat melihat dengan jelas, bayangan dari benda tersebut harus jatuh tepat di retina. Nah, agar bayangan bisa jatuh tepat di retina, lensa mata kita harus memfokuskan bayangan tersebut agar bisa tepat di retina. Misalnya ketika kita melihat benda-benda yang letaknya dekat. Ketika melihat benda yang letaknya dekat, lensa mata kita akan menebal atau menjadi lebih cembung sehingga bayangan bisa jatuh tepat di retina. Ketika benda berada titik terdekat dengan mata dikatakan dalam berakomodasi maksimum. Nah, pada titik dekat dengan mata itu, kalau orang normal, titik dekat matanya 25 cm. Nah, lalu ketika benda tersebut semakin jauh dari mata, lensa mata kita akan memipih atau semakin cekung.
Jadi bayangannya walaupun dekat dan jauh dia tetap akan jatuh tepat di retina. Ketika ketika bendanya berada dalam titik terjauh mata, yaitu tahingga, mata kita dikatakan berada dalam kondisi tak berakomodasi. Nah, jadi daya akomodasi itu artinya adalah kemampuan lensa mata untuk mengubah-ubah jarak fokusnya agar bayangan benda yang dilihat selalu jatuh tepat di retina. Cara mengatur fokusnya itu dengan tadi menebal dan memipih. Ketika bendanya dekat, lensa mata akan menebal, dan ketika bendanya jauh, lensa mata akan memipih. Nah, tadi kan dijelasin jarak pandang orang normal itu titik terjauhnya, titik dekat yang bisa dilihat oleh mata normal itu 25 cm, dan titik terjauh yang bisa dilihat oleh mata normal itu tahingga. Nah, jika seseorang memiliki jangkauan pandang yang tidak sesuai dengan jarak mata normal ini, orang tersebut dikatakan memiliki cacat mata. Cacat mata ada beberapa jenis seperti miopi, hipermetropi, presbiopi. Nah, pada miopi ini disebut juga rabun jauh. Jadi jarak titik terjauh penderita miopi ini kurang dari tahingga. Dia tidak bisa melihat benda-benda yang letaknya jauh, tapi dia bisa melihat benda yang letaknya dekat. Jadi jarak titik dekatnya sama dengan mata normal. Kalau hipermetropi ini, rabun jauh, penderita hipermetropi ini tidak dapat melihat benda-benda yang letaknya dekat. Jadi benda yang dekat akan terlihat buram. Jarak titik dekat hipermetropi ini kurang dari 25 cm, sedangkan titik jauhnya masih sama seperti mata normal tahingga. Yang terakhir presbiopi, yaitu mata tua. Pada penderita mata tua, dia tidak dapat melihat dengan jelas benda yang jauh maupun yang dekat. Jadi titik dekat mata presbiopi itu lebih dari 25 cm dan titik jauhnya kurang dari tahingga. Nah, yang tadi miopi rabun jauh. Pada penderita rabun jauh ini, jika benda berada jauh dari mata, berada di titik tahingga, bayangan dari benda tersebut akan jatuh di depan retina. Agar benda dapat terlihat dengan jelas, kan bayangannya harus jatuh tepat di retina. Tapi pada penderita miopi ini, ketika melihat benda-benda yang jauh, bayangannya jatuh di depan retina, sehingga tidak terlihat dengan jelas. Nah, agar ia dapat melihat dengan jelas, perlu dibantu dengan kacamata berlensa cekung atau kacamata positif. Jadi, dengan menggunakan lensa positif ini, bayangan benda yang letaknya jauh tadi dapat jatuh tepat di retina. Nah, lalu hipermetropi, rabun dekat. Kalau pada rabun dekat ini, benda-benda yang letaknya dekat dengan mata atau kurang dari tahingga, dia akan kurang dari 25 cm, dia akan jatuh di belakang retina bayangan bendanya. Nah, agar bayangan bisa jatuh tepat di retina, penderita hipermetropi memerlukan kacamata berlensa cembung atau kacamata positif. Nah, lalu presbiopi, mata tua. Presbiopi ini gabungan dari miopi dan hipermetropi ya. Jadi dia tidak bisa melihat benda yang jauh dan tidak bisa melihat dengan jelas benda yang dekat. Kalau melihat benda yang jauh, bayangannya jatuh di depan retina. Kalau melihat benda yang dekat, bayangannya jatuh di belakang retina. Nah, agar ia bisa melihat dengan jelas, penderita presbiopi memerlukan kacamata berlensa ganda, yaitu kacamata yang memiliki dua lensa, lensa cekung dan lensa cembung. Nah, cacat mata yang terakhir yaitu astigmatisme. Astigmatisme ini disebut juga silinder. Nah, pada penderita silinder, bayangan dari benda ini tidak dapat difokuskan, sehingga bayangannya terlihat kabur. Nih, penderita astigmatisme ini tidak dapat melihat dengan jelas, misalnya dua garis vertikal dan garis horizontal secara bersamaan. Untuk dapat melihat dengan jelas, penderita astigmatisme perlu dibantu dengan
kacamata berlensa silindris agar dapat memfokuskan bayangan tersebut. Nah, untuk mengetahui kekuatan lensa yang diperlukan oleh pengguna kacamata, kita dapat menggunakan persamaan berikut ini. Nah, misalnya diketahui jarak fokus dari lensa kacamata itu. Kalau diketahui jarak fokus lensa kacamatanya, kekuatan lensa dapat dicari dengan persamaan P sama dengan 1/F, di mana F ini merupakan titik fokus lensa kacamata tersebut. Nah, 1/F ini dapat dicari dengan persamaan 1/F sama dengan 1/S plus 1/S aksen. S ini adalah jarak benda ke lensa dan S aksen ini jarak bayangan ke lensa. Untuk mengetahui kuat lensa yang diperlukan penderita miopi dan hipermetropi dapat digunakan persamaan yang di bawah ini. Kalau mengetahui kuat lensa cembung, menggunakan persamaan P sama dengan 1/Sn min 1/pp. Sn ini jarak dekat mata normal yaitu 25 cm dan pp ini jarak dekat dari penderita hipermetropi tersebut. Misalnya penderita hipermetropi tersebut bisa melihatnya benda dekat pada jarak 20 cm. Berarti kuat lensa yang diperlukan oleh penderita hipermetropi ini sama dengan 1/25 min 1/20. Nah, lalu kalau untuk penderita miopi menggunakan persamaan ini, P sama dengan min 1/PR, di mana PR ini merupakan jarak terjauh yang dapat dilihat oleh penderita miopi. Misalnya, jarak terjauh yang bisa dilihat hanya 100 cm, berarti P ini sama dengan min 1/PR. Min 1/100. Ini untuk lensa cekung. Nah, contoh alat optik yang berikutnya yaitu adalah kamera. Nah, kamera ini merupakan alat optik yang cara kerjanya menyerupai mata. Ini bagian-bagian kamera ada lensa, diafragma, apertur, dan film. Nah, lensa cembung pada kamera ini fungsinya untuk membiaskan cahaya sehingga terbentuk bayangan. Jadi lensa pada kamera ini fungsinya hampir sama seperti lensa mata pada mata kita untuk membentuk bayangan. Nah, lalu ada diafragma dan apertur. Diafragma ini berfungsi untuk mengatur lebarnya, mengatur banyaknya cahaya yang masuk melalui lensa. Lalu apertur ini berfungsi untuk mengatur besar kecilnya diafragma. Nah, di bagian belakang kamera ada film. Film ini berfungsi sebagai tempat terbentuknya bayangan. Kalau film ini di kamera fungsinya hampir sama seperti retina pada mata. Bayangan yang terbentuk pada film ini sifatnya nyata, terbalik, dan diperkecil. Untuk mengatur bayangan agar tepat jatuh di film ini, lensa mata dapat diatur jaraknya. Jadi bisa diatur agar jaraknya agar bayangan jatuh tepat di film ini. Nah, contoh alat optik yang selanjutnya yaitu loop atau kaca pembesar. Nah, bagian-bagian loop ada lensa cembung, kepala atau bingkai, skru pengendali, dan takai loop. Yang berfungsi untuk menghasilkan bayangan itu adalah lensa cembung. Jadi lensa cembung ini yang berfungsi untuk membentuk bayangan agar terlihat lebih jelas dan lebih besar. Nah, pada loop ini kita dapat menggunakan loop dengan dua kondisi, yaitu pada saat mata tak berakomodasi dan pada saat mata berakomodasi minimum. Pada saat mata tak berakomodasi, perbesaran bayangan pada loop dapat ditentukan dengan persamaan Sn/F, di mana Sn ini adalah jarak dekat mata normal tadi, yaitu 25 cm, dan F ini merupakan jarak fokus dari loop. Nah, pada saat mata tak berakomodasi, benda yang kita amati itu letaknya tepat di titik fokus loop, dan berdasarkan
sifat-sifat sinar pada lensa cembung, nantinya bayangan yang terbentuk akan berada di titik jauh Tahingga, dan sifat bayangan ini adalah maya, tegak, dan diperbesar. Lalu pada kondisi mata berakomodasi maksimum, perbesaran bayangan itu dapat ditentukan dengan persamaan Sn per F plus 1, di mana Sn ini tadi jarak titik dekat mata normal yaitu 25 cm, dan F ini titik fokus loop plus 1. Bedanya yang tak berakomodasi dan dengan berakomodasi maksimum, yang ini ya, kalau berakomodasi maksimum ada plus 1-nya. Nah, ketika mata dalam keadaan berakomodasi maksimum, benda yang kita amati ini berada di antara titik fokus dan lensa loop. Nah, nantinya bayangan yang terbentuk akan berada di titik setelah titik fokus loop. Nah, bayangan ini sifatnya maya, tegak, dan diperbesar. Nah, itu tadi penjelasan mengenai alat-alat optik, mata, kamera, dan loop. Ada yang ingin ditanyakan? Oh, katanya mau nanya, Bu. Oh iya. Enggak, Bu. Ada. Enggak ya? Cukup kayaknya. Mau nanya apa ya? Cukup ya. Nah, tadi sekarang kita bahas yang pertanyaan motivasi tadi. Nah, berdasarkan pembahasan tadi kan udah dibahas juga mengenai pembentukan bayangan pada loop. Gimana, ada yang tahu nggak kenapa benda yang kecil ini kalau dilihat menggunakan loop bisa terlihat lebih besar dan lebih jelas? Ahda mau jawab, katanya Bu. Ya, Bu mau jawab, Bu. Ada jawab. Ya, ada. DJ tahu nggak? Kayaknya lensa deh, Bu. Karena Ada. lensa Iya, lensa yang digunakan pada loop tadi lensa apa? lensa cembung ya. Lensa cembung, Ibu. Iya, lensa cembung, betul. Kan tadi pada pembentukan bayangan tadi berdasarkan sinar-sinar istimewa yang ada pada lensa cembung, benda yang dilihat menggunakan lensa cembung itu nanti akan bayangannya terlihat maya, tegak, dan diperbesar. Makanya ketika melihat benda yang kecil menggunakan loop tadi, bayangan benda tersebut akan terlihat besar. Jadi bukan bendanya itu yang menjadi besar, tapi bayangan dari benda tersebut terlihat maya, tegak, dan diperbesar. Ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau sudah, dicukupkan saja ya. Ya, Bu. Nah, Cukup, Bu. Nah, dari pertemuan ini sudah dibahas tentang alat optik, kamera, mata, dan loop. Nanti pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai mikroskop dan teleskop. Udah, itu aja ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Selebihnya Itu aja ya. Udah kelihatan belum? Kelihatan ul. Udah Bun. Udah kalau kelihatan. ya Bu. Jangan Bu. Iya Kak. Mulai ya. Iya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kakak-kakak. Sore Ibu. Sore. Gimana kabarnya? Sore. Alhamdulillah Bu. Alhamdulillah. Semuanya pasti sehat ya. Sehat. Oke, di sini hari ini kita akan membahas tentang pemanasan global. Nah, kita kan di sini berada di negara Indonesia. Bersyukur nggak sih kalian hidup di Indonesia, di mana negara Indonesia ini merupakan sebuah negara yang terkenal dengan hijaunya gitu. Sehingga Indonesia ini sering disebut dengan jamrut Katulistiwa. Kenapa sih kok disebut jamrut Katulistiwa gitu? Karena jamrut Katulistiwa ini dari kata jamrut sendiri itu merupakan sejenis permata yang berwarna hijau dan harganya itu sangat mahal. Nah, tahukah kalian apa sih yang membuat Indonesia itu terlihat hijau gitu kan? Nah, hal ini tuh disebabkan karena Indonesia merupakan sebuah daerah tropis yang banyak terdapat hutan tropisnya. Kalau kita memantau dari ketinggian terbangnya pesawat, itu kita bisa melihat bahwa Indonesia itu terpapar dengan sangat hijaunya gitu, dengan begitu hijaunya. Lalu apakah kalian masih ingat peristiwa kebakaran di Pulau Kalimantan pada tahun 2019 lalu? Itu kalian tahu nggak sih penyebabnya apa? Penyebabnya api Bu. Iya, karena kan kebakaran ya. Iya. Ya, di sini jadi penyebabnya itu adalah adanya oknum-oknum yang dengan kejinya membakar hutan gitu untuk kepentingan pribadi. Nah, apalagi kan pada saat itu kan adalah musim kemarau ya, di mana udara pada saat itu juga tidak hanya panas di siang hari gitu, tetapi di pagi hari dan malam hari pun akan terasa panas. Sehingga angin pun kan berhembus ya dengan kencang ke arah yang bersuhu panas tersebut, sehingga menyebabkan hutan itu dilalap api dan membakar semua pohon yang ada di hutan, begitu. Nah, wilayah hutan di Pulau Kalimantan itu kan relatif luas ya, sehingga wilayah hutan di Pulau Kalimantan itu susah gitu, sulit dipadamkan oleh apinya, sehingga ya terlanjur merambat kemana-mana. Nah, akibat dari kebakaran hutan ini, bukan hanya pohon dan tanaman aja yang terbakar, tetapi hewan yang tinggal di dalamnya pun ikut terbakar. Nah, hutan yang terbakar ini akan menyebabkan asap yang berlebih, dan asap tersebut akan menyebabkan gangguan pernapasan bila dihirup oleh manusia. Selain itu juga, gas hasil kebakaran hutan ini akan menyebabkan pemanasan global. Nah, sekarang apa sih yang disebut dengan pemanasan global gitu kan? Di sini kita akan membahas tentang pengertian dari pemanasan global, terus penyebab terjadinya pemanasan global, kemudian dampak terjadinya pemanasan global, dan cara mengatasi pemanasan global. Nah, sekarang pemanasan global itu apa sih gitu kan?
Nah, pemanasan global ini merupakan suatu proses meningkatnya suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan di bumi, yang dalam bahasa Inggris kita kenal sebagai global warming. Nah, sekarang kita bahas tentang penyebab terjadinya pemanasan global. Yang pertama itu penebangan hutan, di mana pada penebangan pohon ini dilakukan secara berlebihan akan berdampak merugikan pada keseimbangan lingkungan. Seperti yang kita tahu bahwa peralatan-peralatan yang ada di rumah kita, seperti meja, kertas, dan peralatan lainnya itu kan terbuat dari kayu ya, di mana dari kayu itu berasal dari pohon. Dengan hal ini, alat yang berasal dari kayu itu selalu kita gunakan di kehidupan sehari-hari, sehingga mengharuskan untuk menebang hutan gitu. Dan itu mengakibatkan lingkungan menjadi kering dan mengarah pada perubahan iklim. Kemudian yang kedua itu ada peningkatan gas. Nah, peningkatan gas karbon dioksida, karbon monoksida, dan metana ini semakin banyak di industri pabrik. Maka semakin banyaknya gas karbon monoksida, gas karbon dioksida, dan metana ini yang dihasilkan, di mana gas tersebut itu dapat menangkap cahaya panas, sehingga panas tersebut tidak dapat disalurkan lagi keluar angkasa dan menyebabkan pemanasan global. Kemudian yang ketiga adanya efek rumah kaca. Nah, energi yang diserap itu dipantulkan kembali dalam bentuk radiasi inframerah oleh awan dan permukaan bumi. Namun sebagian inframerah lainnya itu tertahan oleh awan, dan gas karbon dioksida dan gas lainnya itu dikembalikan ke permukaan bumi. Akibatnya suhu bumi meningkat dan es kutub mencair. Selanjutnya itu ada efek CFC atau chlorofluorokarbon, di mana freon itu dapat membuat lapisan ozon menipis karena saat dilepaskan di udara, zat ini dapat bereaksi dengan ozon. Kemudian ozon ini dibentuk oleh oksigen, namun karena bereaksi dengan freon, maka lapisan ozon tersebut berubah menjadi oksigen, sehingga akibat dari pelepasan freon ini, lapisan ozon di atmosfer semakin menipis, bahkan terdapat lubang ozon. Nah, lubang inilah yang nantinya akan menghasilkan pemanasan global. Maka dari itu, freon itu dapat mempengaruhi pemanasan global karena zat ini dilepas di udara dan akan merubah lapisan ozon, bahkan menipiskan lapisan ozon. Padahal kan lapisan ozon itu sangat berguna untuk melindungi bumi dan makhluk hidup di bumi gitu ya, dari ultraviolet dan juga menyerang radiasi ultraviolet dari matahari agar tidak sampai ke bumi. Kemudian selanjutnya itu pemborosan penggunaan energi listrik. Nah, faktor lain yang menyebabkan bumi ini semakin panas adalah penggunaan energi listrik yang berlebihan. Kadang kita secara nggak sadar menggunakan energi listrik dengan boros gitu. Hal tersebut nggak baik, pastinya nggak baik. Karena energi listrik itu kan yang kita gunakan bersumber dari minyak bumi dan batu bara, di mana proses pembakarannya juga menghasilkan karbon dioksida yang dapat menyebabkan pemanasan global. Nah, sekarang ada dampak pemanasan global. Yang pertama itu peningkatan suhu bumi. Nah, kenaikan suhu bumi ini, kenaikan suhu global menyebabkan terganggunya siklus air, kelembaban udara, dan berdampak pada pertumbuhan-tumbuhan sehingga menghambat laju produktivitas primer. Dan kondisi ini pun memberi pengaruh habitat bagi kehidupan fauna. Kemudian yang kedua, adanya peningkatan permukaan air laut. Nah, naiknya permukaan air laut ini dikarenakan mencairnya es di kutub, dapat mengakibatkan sejumlah pulau-pulau kecil tenggelam. Kehidupan pemukiman yang hidup di daerah pesisir pun terancam gitu. Nah, pemukiman penduduk dilanda banjir akibat air pasang yang tinggi, dan ini berakibat pada kerusakan fasilitas sosial dan ekonomi. Jika ini terjadi terus-menerus, maka dapat mengancam sendi kehidupan masyarakat. Kemudian yang ketiga yaitu meningkatnya frekuensi kebakaran. Nah, karena suhu bumi semakin meningkat, terjadinya kekeringan di mana-mana, dan kencangnya tiupan angin dapat menyebabkan
ranting yang kering bergesekan satu dengan yang lainnya sehingga menyebabkan percikan api dan terjadilah kebakaran hutan. Kemudian yang keempat adalah pengaruh terhadap kesehatan manusia. Kebakaran hutan dan lahan gambut menyebabkan polusi udara dan berdampak langsung bagi masyarakat, baik yang berada di berdekatan dengan hutan ataupun yang tinggal puluhan kilometer. Hal tersebut dapat menyebabkan penyakit pernapasan manusia dan penyakit lain yang ditimbulkan oleh pemanasan global itu adalah stres, gangguan radiovaskuler, hingga stroke. Dan banyak juga penyakit yang disebabkan oleh hewan, gitu, seperti malaria dan demam berdarah. Selanjutnya yaitu bagaimana cara mengatasi pemanasan global. Yang pertama, dengan cara menanam pohon. Nah, karbon dioksida di sini kan digunakan tanaman untuk berfotosintesis, maka penanaman pohon dengan jumlah banyak merupakan solusi untuk mengurangi jumlah karbon dioksida di atmosfer. Kemudian yang kedua ada menghemat listrik, di mana gas rumah kaca ini didominasi oleh gas karbon dioksida. Sebagian besar gas karbon dioksida itu dihasilkan dari pembangkit listrik yang berbahan bakar fosil. Dengan demikian, jika kita berhemat listrik, maka secara tidak langsung kita mengurangi karbon dioksida di atmosfer. Kemudian yang ketiga, mengurangi penggunaan mobil atau kendaraan ya. Nah, penggunaan mobil pribadi menjadi penyumbang karbon dioksida terbesar bila tidak ada pengaturan penggunaan mobil dengan baik gitu. Penggunaan transportasi umum dan dapat mengurangi emisi karbon dioksida di udara karena dapat mengangkat penumpang dalam jumlah yang banyak. Jadi mengurangi penggunaan mobil pribadi seperti itu. Nah, kemudian yang keempat, menggunakan energi alternatif. Nah, penggunaan energi alternatif terbarukan perlu dilakukan gitu. Pembangkit listrik berbahan baku fosil yang diusahakan diganti dengan energi bersih seperti sinar matahari, air, biomasa, dan panas bumi. Mungkin itu aja pembahasan hari ini tentang pemanasan global, karena kan pemanasan global kan kita bisa nggak kayak materi fisika yang lain ya. Simple. Mungkin dari yang lain ada pertanyaan? Atau semuanya udah paham? Kayaknya udah paham semua deh ya. Karena kan pemanasan global. Iya, Bu. Kalian tahu gitu. Seperti apa? Udah? Ada yang bertanya? Kalau nggak ada yang bertanya, kita sudahi saja materi kali ini. Kayaknya udah paham semua deh. Oke, kalau misalkan Bu. apa? Siapa tadi? Sudah paham, Bu. Udah kan? Ya, Bu. Oke, Udah, Bu. kalau udah, mungkin kalau udah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Untuk minggu depan kita lanjut ke bab selanjutnya ya. Atau udah beres? Ya, dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, Bu. Siapa Ece? Sekarang bagian siapa? Ini siapa yang keluar? Ada. Sebelum dimulai, nanti kamera sama mikrofonnya dihidupin aja ya. Siap. Tapi kalau basic sih nggak apa-apa, di-mute bentar.
Suara saya jelas kan? Ya. Jelas. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana semua kabarnya, sehat ya? Sehat, Pak. Ya. Kalau Ji, kabar kamu gimana, Ji? Sehat? Diam aja. Oke. Untuk hari ini Pak, sehat, Pak. sehat ya, bagus alhamdulillah. Jadi untuk hari ini kita bakal membahas tentang listrik arus searah. Nah, langsung kita mulai ya. Nah, listrik adalah rangkaian fenomena fisika yang berhubungan dengan kehadiran dan aliran muatan listrik. Listrik juga terbagi jadi dua, pertama listrik statis dan listrik dinamis. Listrik statis adalah suatu kumpulan muatan listrik dalam jumlah tertentu yang tidak mengalir atau tetap ya, seperti namanya statis, tidak bergerak. Nah, listrik statis biasanya terjadi akibat adanya gosokan dua benda. Contohnya, ini penggaris yang digosokin ke rambut, kemudian penggarisnya didekatin ke sobekan kertas. Nah, sobekan kertas akan menempel ya, akan ngikut ke penggarisnya. Itu contoh dari listrik statis. Nah, listrik dinamis adalah listrik yang muatan atau elektronnya bergerak atau mengalir ya, sesuai dengan namanya, dinamis, yaitu bergerak. Contohnya menyalakan TV, charger handphone ya, dan lain sebagainya. Kemudian kenapa listrik itu bisa mengalir ya? Terus apa aja yang menentukan kuat arus listrik? Nah, kalian bisa lihat kan ada gambar apa di situ? Boleh Sungai. Nah, ya, betul. Ini adalah gambar hutan ya. Kebetulan di hutan itu ada sungai. Oh iya, Nah, alhamdulillah. ya. Lalu di sebelahnya ada gambar aliran listrik. Sebenarnya konsep dari aliran sungai dan aliran listrik itu hampir sama ya. Di aliran sungai itu yang mengalir adalah airnya. Kenapa air itu bisa mengalir? Karena adanya beda potensial, karena adanya perbedaan posisi ya. Air itu akan mengalir dari potensial yang tinggi ke rendah ya, dari posisi yang tinggi ke rendah. Nah, sama dengan aliran listrik. Aliran listrik itu yang mengalir itu adalah muatannya atau elektronnya. Nah, kenapa bisa mengalir? Sama, karena adanya beda potensial. Aliran listrik akan mengalir dari beda potensial yang tinggi ke beda potensial yang rendah. Oke, lanjut. Aliran listrik itu juga terbagi menjadi dua. Yang pertama, listrik arus searah atau direct current, bisa disingkat DC ya. Contohnya handphone, laptop, atau baterai ya. Kemudian yang kedua, listrik bolak-balik atau alternating current, atau bisa disingkat AC. Contohnya TV, mesin cuci, dan lain-lain. Nih, Saidatul, masih nyambung kan Saidatul? Halo? Iya, Pak. Iya, Pak, hadir. Dari contoh di sini kan, HP, laptop itu termasuk DC ya. Kalau TV, mesin cuci termasuk AC. Saya pengen nanya nih, kalau komputer itu termasuk AC apa DC? Mungkin yang tahu boleh jawab ya. Kenapa? DC. Kenapa DC? Bukan, Kalau komputer ya? Komputer ya, Pak? Ya, DC, Pak. DC, Pak. Ya, benar banget ya. Komputer itu pakai listrik bolak-balik atau alternating current. Kenapa? Karena simpelnya begini penjelasannya. Rumah kita ini menggunakan AC ya, alternatif current kalau listrik di rumah. Nah, ya menggunakan AC. Jadi
Kalau komputer itu kan langsung nyambung ke rumah. Jadi dia pakai AC ya. Kalau HP, laptop itu menggunakan baterai. Nah, baterai itu direct current. Kita lanjut ya. Nah, aliran listrik atau arus listrik adalah banyaknya muatan yang melewati penghantar listrik pada periode waktu tertentu. Bisa ditulis secara sistematisnya, arus listrik sama dengan muatan dibagi waktu ya. Di dalam soal, biasanya yang ditanyakan adalah N, atau jumlah elektronnya. Nah, untuk mencari jumlah elektronnya ini, N sama dengan muatan dibagi elektron. Nah, nilai elektronnya itu sudah diketahui 1,6 kali 10 pangkat 19 kolom. Lanjut. Nah, agar pertemuan sore ini lebih mendalam ya, kita bisa bahas soal berikut ya. Nah, arus listrik sebesar 4 ampere mengalir melalui sebuah kawat penghantar. Lalu berapakah jumlah elektron yang mengalir pada kawat dalam waktu 8 sekon? Kita jawab. Nah, untuk menjawab soal ini, kita harus menggunakan dua konsep tadi ya, konsep arus searah dan konsep jumlah elektron. Nah, diketahui arus sama dengan 4 ampere dan waktunya 8 sekon. Yang ditanyakan adalah jumlah elektron. Nah, jawab. Jadi rumus tadi, konsep tadi, arus sama dengan muatan dibagi waktu. Karena yang ingin dicari adalah muatan, maka arus dikali dengan waktu. Jadi 4 dikali 8 sama dengan 32 kolom. Nah, untuk mencari jumlah muatannya, itu sama dengan jumlah elektron sama dengan muatan dibagi elektron. Jadi 32 dibagi 1,6 kali 10 pangkat 19, yang hasilnya 20 kali 10 pangkat 19, atau bisa disederhanakan jadi 2 kali 10 pangkat 20 elektron. Itu ya. Kemudian lanjut, listrik arus searah. Nah, arus listrik mengalir karena adanya beda potensial yang tadi ya. Arus listrik mengalir dari energi potensial yang tinggi ke energi potensial yang rendah. Nah, beda potensial juga bisa disebut dengan tegangan atau voltase. Tegangan atau voltase adalah energi yang dibutuhkan untuk memindahkan muatan listrik sebesar 1 kolom. Atau secara sistematisnya, kita bisa tulis dengan V atau tegangan sama dengan energi dibagi dengan muatan. Nah, ada contoh soal lagi. Untuk memindahkan muatan sebesar 1 kolom dari titik A ke B, kita memerlukan energi sebesar 1 joule. Lalu, berapakah beda potensial antara titik A dan B? Langsung kita bahas aja ya. Jawab. Nah, tadi rumusnya V sama dengan E per I. Nah, jadi E-nya itu sama dengan 1 joule dibagi 1 kolom. Jadi hasilnya 1 joule per kolom, atau bisa disebut 1 volt ya tegangannya. Lanjut. Nah, listrik akan mengalir jika ada sumber tegangan atau beda potensial. Ya, kalau nggak ada beda potensial, listrik nggak akan ngalir ya. Nah, contoh dari sumber tegangan atau sumber beda potensial itu adalah baterai. Nah ya, baterai jumlah potensial yang tinggi itu diberi tanda plus ya, yang rendah diberi tanda negatif. Nah, aliran listrik itu akan mengalir dari kutub positif ke kutub negatif, dan aliran elektron akan mengalir sebaliknya dari kutub negatif ke kutub positif. Semakin besar beda potensial, maka semakin besar pula arus listrik. Nah, tapi bukan hanya beda potensial yang mempengaruhi besarnya kuat arus listrik. Lalu apa? Nah, yang mempengaruhi itu resistor atau hambatan. Kita analogiin lagi ke air ya. Nah, misalkan ada aliran air di sebuah paralon. Ya, kemudian di paralon itu kita beri sebuah spons. Nah, yang tadinya aliran itu
lancar, kemudian diberi spons, itu akan menghambat aliran air yang tadi ya. Nah, konsep ini sama dengan aliran listrik ya di suatu kawat. Nah, hambatan itu konsepnya sama dengan spons ya. Jadi begitu hambatan. Nah, resistor. Resistor itu satuannya ohm. Kenapa ohm? Karena ditemukan oleh ohm-ohm ya. Oke, garing. Kita lanjut aja. Jadi, nih misalkan di dalam sebuah rangkaian ada 1 ohm, ada 1 ohm hambatan dan ada 1 volt tegangan, ya. Kemudian akan menghasilkan 1 ampere. Nah, semakin besar hambatannya, maka akan semakin kecil arus yang keluar dari resistornya. Atau secara sistematis kita bisa tulis arus listrik sama dengan tegangan dibagi dengan resistor. Nah, persamaan tadi itu adalah hukum Ohm. Nah, kemudian ini contoh dari resistor. Ada resistor yang biasa kita ukur ya waktu di lab, yang cara ngitungnya pakai berdasarkan warna. Kemudian ada lampu. Nah, lampu itu mengubah energi listrik menjadi energi panas. Kemudian ada contoh lain, speaker. Nah, speaker ini mengubah energi listrik jadi energi kinetik. Jika dalam rangkaian listrik terdapat perubahan energi, maka dapat dipastikan dalam komponen tersebut memiliki ini ya, resistor atau hambatan. Nah, terima kasih. Terima kasih. Iya, Bapak. Dari tadi suaranya kedengeran kan? Kedengeran kok, Pak. Kedengeran, Pak. Jadi ada yang nanya nggak? Kalau nggak ada sih nggak apa-apa. Oke, kalau nggak ada. Ada, Nggak Pak. ada kan ya? Ada. Kalau nggak ada nggak usah dipaksain sih. Bapaknya kenapa, Pak? Ada ya, siapa yang mau nanya? Nggak ada ya? Pak, Ada, Bapak. Oh, ada, ya silakan. Tanya. gini Pak, kan tadi Bapak pada saat menjelaskan itu ada yang namanya percobaan ketika menggosokkan penggaris, terus nanti penggaris itu ditempelkan ke kertas atau potongan kertas itu kan dia dapat menempel ya Pak. Kenapa sih Pak bisa menempel? Ya. Nah, kertasnya itu bisa tertarik ya ke Iya, penggaris. Pak. Nah, karena pas waktu penggaris itu digosokkan ke rambut, nah elektron itu akan berpindah ke penggaris, ya kan? Nah, makanya waktu dideketin ke kertas, nah kertas itu tertarik ya. Iya Pak. Oke. Cukup, DJ? Iya cukup Pak. Oke. Terima Ada kasih, lagi? Pak. Ada lagi? Ya. Oke, waktunya juga udah mulai sore nih. Ya udah. Terima kasih atas perhatiannya ya. Iya, Pak. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya. Mantap, ada. Ayo, Eka, lanjutkan. Siap. Coplok. Ada maafin ya. Jangan. Baset nggak masuk kan Baset ya? Enggak. Hmm. Malah dia keluar itu poinnya. PPT-nya mana? Bentar. Bentar ya, ini kok mati sih? Udah. Tampil nggak teman-teman?
Tampil nggak? Tampil, Eca. Ada. Tapi nah ini udah. Assalamualaikum Pak Asep. Ada Pak Sep. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ya silakan dilanjut. Izin lanjut ya. Apa ini? Apa ada? Izin lanjutin ya Pak. Ya silakan dilanjut. Bentar ya teman-teman. Iya, Eca. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik, Bu. Alhamdulillah baik Bu, Bu. alhamdulillah. Gimana nih pandeminya? Di rumah aja. Kita di rumah aja. Di rumah. Iya, Bu, di rumah. Di rumah aja, Bu. 3M. Oke, tetap jaga kesehatan ya, jangan keluar tanpa menggunakan masker. Iya, Ibu. Bu maaf Bu, suaranya Baik, bisa Bu. ya, Bu. Oh, tidak terdengar ya? Bentar. Iya, Kurang soalnya besar. nanti takutnya pas di rekaman nggak kedengeran. Oke. Tes. Dengar tidak? Ini kok nggak bisa keluar ya? Bentar. Oke. Ya, di sini Ibu akan menjelaskan tentang listrik statis. Nah, bentar. Bentar. Mama Ning lagi tuh, diam dulu. Oke, maaf. Jadi di sini Ibu akan menjelaskan tentang listrik statis. Nah, sebelumnya ini kok bisa diantar ya? Ya, Ibu kan mengajar di SMA Negeri 1 Cirenang dengan pelajaran Di slideshow. Oke, di sini Ibu akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran terlebih dahulu ya anak-anak. Ibu, maaf. Ada yang mau ya? Belum di slide show, Bu. Oh, di sini sudah loh. Belum ya di sana? Belum, Ibu. Bentar ya. Di sini sudah. Kak, kok suaranya kecil banget ya, Kak? Kenapa, Pak? Suaranya kecil. Oh, di sini sudah. Coba lebih keras lagi ya. Lebih Oke. keras lagi. Nah. Iya, baik, Pak. Punten sebelumnya udah terslide belum, teman-teman? Belum Kak. Belum, Eca. Ini kenapa ya? Leka udah. Bentar, ulangin lagi aja kali ya. Klik yang paling bawah, Eka. Itu Iya. kayaknya belum diklik deh. Bentar ya. Ya, Ahda, Eka, dan kawan-kawan silakan dilanjut ya. Bapak izin pamit ya. Oh iya Pak, baik Pak. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini kenapa nggak bisa di slide? Belum kayaknya itu. Kak, suaranya Show deh. nggak bisa dikerasin lagi Kak. Tes, ini gue udah teriak-teriak di sini. Tapi kecil banget tau. Takutnya nanti pas di rekamannya nggak kedengeran. Iya ya, gimana ya? Tes. Keras nggak? Kedengeran sih. Cuma Iya kedengeran sih, kurang keras aja. Lumayan. Volume headsetnya coba Cak diputer. Nggak ngaruh ya? Enggak. Oh nggak ngaruh ya? Nggak ada putar-putarannya. Nggak tahu sih. Atau jangan pakai itu, Cak. Jangan pakai headset, Cak. Oke, udah dicabut nih. Terdengar nggak? Keras nggak? Lumayan. Oke. Ini udah di slideshow sama saya, cuman udah tampil belum di sana? Udah. Belum.
Belum ke Kalau di aku slideshow. belum. PPT-nya tapi sudah terlihat di Sudah screen-nya. ada. Iya terlihat. Aja kayak gitu. Iya, nggak apa-apa. Udah terslide soalnya. Oke. Sebelumnya di sini Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajarannya ya, menyampaikan. Jadi pertama, kita akan melalui penelusuran referensi dan diskusi peserta didik dapat memahami penjelasan kelistrikan hukum Gauss dengan benar. Lalu yang kedua, peserta didik dapat memahami keterkaitan antara hukum Gauss dengan potensi energi potensial listrik melalui diskusi dan tanya jawab dengan guru dengan tepat. Sampai seterusnya ya, teman-teman bisa baca. Terdengar suara saya dengan jelas? Terdengar. Ya, di sini ada muatan listrik. Apa itu muatan listrik? Ada yang tahu apa itu muatan listrik? Eca punten belum pindah ininya, slide-nya. Belum pindah. Iya. Kenapa sih? Bentar ya. Coba diklik. Bisa nggak, Cak? Di sini udah pindah. Bentar ya. Ini kenapa sih? Ada yang mau bantu ini nggak? Iya, ini aja ditampilin sama siapa gitu, Cak. Iya, Iya dikirim aja, Cak. Kirim ke grup aja. Maaf ya teman-teman. Coba kirim di grup PPT. Coba Cak. Awal aja tuh awal. Awal bisa Ul? Kita tolong ya. Bentar. Bentar ya, Eka. Ya. Ntar konekin dulu. Ke grup aja ya teman-teman. Iyalah banget sih. Bentar ya. Eka sudah kirim ya teman-teman. Masih pending. Mana nih? Sudah sampai? Udah Eka nih, lagi di download bentar ya. Udah. Ya. Maaf ya Ul. Maaf Gak apa-apa, teman-teman. aja. Bentar ya teman-teman.
Udah nih. Ini masih kecil nggak suara Eka? Enggak sih. Kedengeran kok. Iya. Soalnya nggak pakai handset. Udah. Udah. Mana ya? Udah tampil belum? Belum ya? Udah belum? Belum Belum, muncul. Aul. Belum. Belum tah? Nah, udah. Nah ya. Oke, diulang dari awal aja kali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ketemu lagi dengan Ibu. Dan Ibu di sini akan menjelaskan tentang listrik statis. Boleh di Bentar. Bentar, Bu. ya. Ini yang nggak boleh. Itu bahasa. Udah, Bu. Ya. Boleh lanjut di tujuan pembelajaran. Oke, next. Ya. Ya, ini adalah tujuan pembelajaran kita. Kita pertemuannya 4 jam ya, anak-anak. Oke, lanjut, Aul. Oke, sebelumnya Ibu akan bertanya pada anak-anak. Kemarin kita telah membahas tentang, ada yang tahu? Muatan listrik. Muatan listrik. Arus listrik ya. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang listrik dinamis. Jadi, listrik statis. Jadi, listrik statis itu adanya muatan listrik. Apa itu muatan listrik? Lalu, apa yang dimaksud dengan benda yang bermuatan? Ada yang tahu apa itu muatan listrik? Ada yang tahu muatan listrik itu apa? Nggak tahu, Bu. Oke, kalau begitu Ibu akan memberikan sebuah contoh dalam kehidupan. Kalian pernah melihat atau melakukan suatu demonstrasi, yaitu sisir plastik yang bisa kalian tempelkan dengan kertas-kertas. Sebelumnya sisir itu diapakan terlebih dahulu? Digosokkan, Bu. Digosokkan dengan Rambut. biasanya dengan rambut. Lalu apa yang terjadi pada sisir plastik itu? Bisa menarik kertas. Akan menarik kertas. Ada yang lain? Ada yang mau jawab lagi? Oke, jadi pada listrik ini terjadinya perpindahan muatan ya dengan rambut. Jadi listrik ini sebelumnya dia tidak mempunyai muatan, yaitu muatannya proton atau positif. Setelah digosok-gosokkan dengan rambut, maka sisir ini memiliki muatan, yaitu muatan negatif. Nah, lalu kenapa sisir ini bisa menarik si kertas? Ada yang tahu? Perpindahan. Oke, jadi lanjut aja ya.
Jadi, dalam muatan listrik ini, jika kita berbicara tentang muatan listrik, maka kita akan bersentuhan dengan dua muatan, yaitu muatan negatif dan muatan positif. Di muatan positif dan muatan negatif ini akan mendapatkan dua sifat. Yang pertama, jika negatif bertemu dengan negatif, maka apa yang terjadi? Tolak menolak. Tolak menolak. Ya, saling tolak menolak. Lalu sebaliknya, jika ada muatan positif dengan muatan negatif, maka apa yang terjadi? Tarik menarik. Tarik menarik. Nah, di sini akan Menarik. ya akan diambil dua kesimpulan bahwa dalam muatan listrik ini adanya dua sifat, yaitu sifat tarik menarik dan sifat tolak menolak. Nah, mengacu pada hukum Gauss, mengacu pada hukum Coulomb, yang rumusnya ada yang tahu hukum Coulomb? F sama dengan Fit. K Q1 ya R kuadrat. dikali Q2 Iya. per R kuadrat. Nah, pada hukum Coulomb yaitu F sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 per R kuadrat. Di mana F merupakan gaya listrik dengan satuannya N dan Q merupakan muatan yaitu Coulomb dengan satuannya, lalu R adalah jarak M. Lanjut, Paul. Nah, pada gaya listrik ini kita akan membahas ketika dikaitkan dengan vektor. Ya, besar gaya Coulomb sebanding dengan perkalian kedua muatan dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua muatan tersebut. Namun jika dikaitkan dengan vektor atau R, ya, karena sebenarnya F itu pun merupakan vektor. Dengan asal usul, teman-teman bisa adik-adik bisa lihat di sini ada ditemukannya persamaan F sama dengan 1/4 I epsilon. Bisa dilihat? Nah, ini merupakan gabungan dari persamaan ini merupakan hasil dari kaitan dengan R vektor. Asal usulnya tadinya dari hukum Coulomb. Hukum Coulomb yaitu F sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat. Dengan K sebelumnya adalah 1/4 I epsilon 0, yaitu konstanta berarti 9 kali 10 pangkat 9 NA kuadrat per C kuadrat. Nah, karena dikaitkan dengan Nah, karena ini dikaitkan dengan R, maka didapat persamaannya seperti yang di PPT tersebut. Lalu lanjut, Aul. Nah, di sini ada medan listrik. Ada yang bisa menjelaskan dari gambar kedua tersebut? Secara singkat saja. Dari gambar ini, gambar 3 dan gambar 4. Oke. Ibu anggap bisa semua ya, tapi malu-malu. Jadi di sini sebenarnya dapat kalian lihat ada muatan negatif dan ada muatan positif. Di mana ketika dia muatannya negatif, maka si panahnya itu akan masuk ke dalam muatan tersebut. Tapi jika dia positif, maka si panahnya itu akan keluar dari si muatan tersebut. Maka dapat dikatakan bahwa dalam medan listrik ini, muatan negatif pada daerah yang jauh tak terhingga dari muatan lain. Dan pada muatan positif, daerah yang jauh tak terhingga dari muatan lain juga. Namun, yang membedakan adalah panahnya tersebut. Lanjut dong. Ya, lanjut saja. Oke, nah di sini bisa dibaca ya adik-adik, ada ukurannya lebih tebal, bahwasannya besarnya kuat medan listrik berbanding lurus dengan besar muatan sumbernya dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara muatan dengan titik yang ditinjau. Sehingga
Didapat persamaannya yaitu K I per R kuadrat dengan R-nya adalah vektor. Dengan masing-masing keterangan bahwa E itu adalah kuat medan listrik pada suatu titik, lalu Q merupakan muatan sumber, lalu R merupakan jarak antara titik, dan R vektor adalah vektor satuan yang menunjukkan arah medan listrik. Lanjut. Ya, lanjut aja. Oke, nah di sini ada hukum Gauss. Dapat dibaca ya teman-teman, adik-adik. Misalkan terdapat garis-garis medan listrik yang menembus tegak lurus atau membentuk sudut theta pada seluruh bidang seluas A, garis-garis medan listrik tersebut merupakan fluks listrik. Jumlah fluks listrik tersebut sebanding dengan E dan A, yang secara matematis dapat ditulis seperti ini ya. E A cos theta. Oke, lanjut. Lanjut aja, sampai. Nah, di sini ada energi potensial listrik. Gaya kolom yang dialami muatan uji QA positif adalah berarah vertikal ke atas menjauhi pusat muatan sumber QB. Maka dapat ditulis persamaannya adalah persamaan umum dari kolom tersebut adalah F sama dengan K QA QB per R kuadrat. Lalu dilihat di bawahnya ada W kolom, yaitu sama dengan min theta EP. EP ini merupakan energi potensial listrik. Oke, lanjut. Di sini ada contoh soal. Ya, titik A, B, C, dan D pada sudut persegi dengan sisi A, berapakah kerja yang diperlukan untuk meletakkan muatan positif Q pada tiap sudut bujur sangkar? Jawabannya adalah, nah, di sini kita mengalami beberapa tahapan kerja. Yang pertama, untuk membawa muatan kedua ke titik B pada jarak A diperlukan kerja W2 sama dengan K Q per A. Lalu pada titik C, sejauh X dari titik B dan A akar 2 dari titik A, maksimal potensialnya adalah C sama dengan VC sama dengan K Q per A akar 2 plus K Q per A. Lalu di sini ada kerja yang selanjutnya yaitu WA sama dengan QVC sama dengan K Q per A akar 2 ditambah K Q per A. Lalu yang terakhir ada ID sama dengan K Q per A ditambah Q per A kuadrat plus K Q per A. Lanjut. Nah, dilihat pula di sini ada kerja berikutnya sehingga didapatkan hasil W totalnya sama dengan W2 plus W3 plus W4 sama dengan 4K, yaitu Q per A plus 2K Q per A kuadrat 2 sama dengan 4 akar 2 plus 2 dikali K Q per A akar pangkat 2. Oke, lanjut. Nah, di sini ada potensial listrik. Bisa dilihat ya adik-adik. Potensial listrik pada suatu titik berbanding lurus dengan besar muatan dan berbanding terbalik dengan jarak antara titik dan muatan tersebut. Maka potensial listrik pada suatu titik merupakan besaran skalar. Secara matematis, potensial listrik dapat ditulis sebagai berikut, yaitu V sama dengan K Q per R. Lanjut. Di sini ada kapasitor. Kapasitor adalah suatu peralatan yang dapat menyimpan arus tegangan, muatan, dan energi listrik. Lanjut. Nanti ini akan dibahas di ini ya, video pembelajaran. Lanjut aja. Oke. Di sini Ibu menjelaskan secara umumnya saja. Untuk lain halnya, Ibu akan menugaskan supaya adik-adik bisa lebih paham. Ada pertanyaan sebelumnya? Tidak ada ya, Ibu rasa teman-teman sudah mengerti. Untuk tugasnya, Ibu punya project ya. Semoga Ibu punya project untuk anak-anak. Anak-anak bikin 5 kelompok dengan masing-masing kelompoknya 2 orang. Lalu setelah itu anak-anak bisa membuka link yang Ibu bagikan untuk melihat video pembelajaran yang menjelaskan tentang PPT yang Ibu jelaskan tersebut. Sebelumnya, Ibu ucapkan terima kasih untuk anak-anak yang sudah menyempatkan diri untuk tetap hadir di kelas Ibu. Ibu ucapkan terima kasih.
Ibu tutup. Allahumma fiq ila kumitorik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Aul. Langsung aja ya. Udah ya? Iya, teman-teman, bentar dulu. Kalau semisal sampai maghrib gimana ya? Bebas nih. Gak apa-apa. Paling Nggak apa-apa. kalau contoh-contoh soal, Ah, iya, iya. kalau contoh soal tuh di skip aja deh kayaknya. Enggak kok, Oh buat iya, teman. nggak boleh. Enggak sih, Enggak ada. Ya enggak sih kalau ini udah selesainya aja. iya. Iya benar. Selesainya di sini aja. Oke, ya udah Zizi. Mulai ya. Mana nih? Masalah. Bentar ya anak-anak. Iya, Ibu. Iya, Ibu. Udah ada belum? Belum, Bu, masih kosong. Udah ada kan ya? Hah? Nah, udah ada, Bu. Ada belum? Udah Udah ada. Sudah. Kalau saya masih kosong, Bu. Suara ibu nggak? Kedengaran. sedikit, Bu. Tapi Mending pakai headset Oh, iya. deh. Di headsetnya nggak ada lagi. Emang punya Oh, headset ini udah nggak? jelas kok, kedengeran, jelas. Bu. Udah jelas. Dengaran. Kedengeran, Oke. Bu. Dimulai ya. Iya, Bu. Nggak kelihatan lagi fotonya. Bentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi bersama Ibu. Gimana kabarnya? Pada sehat kan? Semoga selalu sehat. Amin. Udah, kita dimulai ya. Ada 2, Bu. Siap. Sebelum memulai pembelajaran, baiknya kita berdoa dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Nah, sekarang kita akan belajar medan magnet. Apa yang kalian ingat tentang magnet? Ada yang tahu magnet itu apa sih? Ada yang tahu magnet itu apa? Ada 2 kutub. Betul sekali. Magnet itu mempunyai 2 kutub. Nah, magnet adalah suatu benda yang memiliki gejala dan sifat dapat mempengaruhi bahan-bahan tertentu yang berada di sekitarnya. Kalian tahu kan magnet ya? Iya, Ibu tahu. Nah, di sini ada gambar kompas dan magnet. Kira-kira apa yang akan terjadi jika kompas sama magnet didekatkan? Ada yang tahu? Si jarumnya bergerak, Bu. Iya. Betul sekali. Nah, ada hal yang menakjubkan juga antara kompas dan magnet jika didekatkan. Makanya kalian simak materi tentang medan magnet.
Nah, medan magnet itu apa sih? Medan magnet adalah ruang di sekitar magnet yang gaya tarik atau tolaknya masih dirasakan oleh magnet lain. Nah, apa sih maksudnya? Kita lihat video ini. Dengeran nggak sih? Amati simpangan yang terjadi pada tiap-tiap jarum kompas. Kedengeran nggak? Terdengar, Bu. Anak-anak Kedengar, kedengeran Bu. nggak? Kedengeran, Bu. Kedengaran. Oke. Oke, amati ya. Amati simpangan yang terjadi pada tiap-tiap jarum kompas. Semakin jauh jarak kompas dari magnet, maka simpangan yang terjadi semakin kecil. Dapat dilihat gerakan. Kali ini menunjukkan bahwa sekitar magnet daerah tersebut, video tersebut, jadi ini ada 6 kompas dan 1 magnet batang. Setelah didekatkan di antara kompas itu, kompas 1 bergerak, kompas 2 masih bergerak, kompas 3 masih bergerak, tapi kompas 4, 5, dan 6 itu kurang. Tidak ada gerakan dari jarum kompasnya. Nah, daerah tersebut itu disebut medan magnet. Lanjut ya. Sekarang ke garis medan magnet atau flux. Flux merupakan garis gaya magnet yang tegak lurus terhadap permukaan magnet. Semakin rapat garis gaya magnet, maka medan magnet akan semakin kuat. Kita lihat videonya. Menggunakan cara yang sama dengan menempatkan beberapa jarum kompas di sekitar magnet dengan jarak yang berbeda. Setelah itu, gambar medan magnet di bagian atas dan bagian bawah pola. Garis ini mewakili istilah medan magnet. Nah, jadi garis itu, pola magnet itu merupakan garis medan magnet, garis gaya magnet atau flux ya. Nah, berikut rumus dari garis gaya magnet ini, di mana B merupakan kerapatan medan magnetik yang memiliki kekuatan medan magnet, sama dengan P per A. P merupakan flux magnet, dan A merupakan luas permukaan magnet. Nah, jika luas permukaan itu membentuk sudut, itu rumusnya jadi V sama dengan B kali A sin kali theta. Kali sudutnya maksudnya. Next ya. Menggunakan cara yang sama. Nah, siapa sih penemu medan magnet? Penemu medan magnet yaitu Hans Christian Ørsted. Nah, terjadinya medan magnet oleh arus listrik pertama kali dikemukakan oleh Hans Christian Ørsted. Jadi, sumber medan magnet itu tidak hanya dari magnet saja, tetapi salah satunya dari listrik, kayak gitu. Nah, Hans Christian Ørsted ini fisikawan dari Denmark yang mengemukakan bahwa sebuah jarum magnet dapat disimpangkan oleh suatu arus listrik yang mengalir melalui seutas kawat konduktor.
Nah, perhatikan gambar di sini. Di sini ada tiga gambar. Nah, yang pertama itu kawatnya itu tidak dialiri arus listrik. Jadi arus listriknya itu sama dengan 0. Jadi tidak ada perubahan dari jarum kompasnya. Nah, jika kawat dialiri arus listrik dari A ke B, maka jarum magnet akan menyimpang ke kiri. Sedangkan jika kawat dialiri listrik B ke A, maka magnet akan menyimpang ke kanan. Nah, Orsted ini menjelaskan bahwa penyimpangan jarum magnet tersebut disebabkan oleh adanya medan magnet di sekitar arus listrik yang dapat mempengaruhi medan lain di sekitarnya. Dalam hal ini, magnet yang dihasilkan oleh arus listrik yaitu dengan menggunakan elektromagnetik. Nah, Ibu di sini ada video demonstrasi, video percobaan Orsted. Kalian simak ya, karena ini akan menjadi tugas kalian untuk minggu depan. Siapkan gelas berisi air dan silet, kemudian tekan air. Jangan sampai tenggelam ya. Kemudian tunggu silet sampai mengarah ke utara dan selatan. Agar kawat tembaga lebih rekat dengan kutub baterai, saya tambahkan karet di ujung baterai. Ini opsional, bisa mengkaret atau tidak menggunakan karet. Sambungkan ujung kawat tembaga pada batu baterai. Kemudian rekatkan bagian ujung kawat dengan cobaan pertama, arahkan kutub dan kemudian dekatkan jadi. Sudah dilihat kan videonya? Kemudian lakukan hal sebaliknya. Arahkan kutub positif baterai. Bentar ya. Nah, setelah kalian simak video tersebut, kalian tugas minggu depan yaitu membuat video tersebut. Membuat video tersebut, membuat percobaan tersebut dan di video, itu tugasnya ya. Nah, tugas yang Ibu akan jelaskan melalui WhatsApp ya. Ada yang ingin bertanya sebelum Ibu mengakhiri pertemuan kita kali ini? Sudah paham? Sudah, Bu. Alhamdulillah, semuanya sudah paham ya? Iya, Bu. Oke, Ibu akhiri ya pertemuan kali ini. Jangan lupa kalian selalu buka WA karena Ibu akan menjelaskannya untuk sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.
Langsung aja. Ini langsung aja apa gimana teman-teman? Bebas, terserah. Langsung aja kali ya? Iya langsung. Enggak, maksudnya ininya enggak waktu segini takutnya enggak cukup buat DJ. Cukup enggak? Ya enggak kok, Putri mah sebentar doang. Iya. Lanjut aja. Lanjut aja berarti ya. Maaf ya teman-teman. Ih, Biar deh. Udah. Santai aja. Langsung Bu, aja ya. santai. ya. Masih semangat kan ya? Ntar dulu. Udah Semangat kan bismillahirrahmanirrahim. gurunya. Ya gitu. Udah langsung ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Untuk ketua kelas, pimpin doanya ya. Ya. Aul, silahkan. Ya, silahkan Aul. Ya teman-teman, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih kepada Aul ya. Gimana anak-anak kabarnya? Sehat? Baik Ibu, alhamdulillah Sehat Bu, Sehat alhamdulillah. ya. Jadi di musim pancaroba seperti ini ya, kita harus tetap menjaga kesehatan agar tubuh kita tidak terserang penyakit. Siap? Masih semangat enggak? Semangat, Bu. Masih ya. Kok semangat suaranya seperti itu? Semangat! Semangat, Bu. Nah, maaf ya. Iya. Ya. Ada yang nggak hadir hari ini? Banyak, Hadir Bu. semua ya? Banyak. Ya. Oke. Ada yang tahu hari ini kita mau belajar apa? Listrik Bu, bukan? Enggak, Bu, nggak tahu. Nggak tahu Bu. Nggak tahu ya. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai radiasi gelombang elektromagnetik. Nah, sebelumnya ada yang udah pernah mendengar atau belajar mungkin? Belum ya? Oke. Saja ya. Kalian tahu nggak medan magnet itu apa? Kemudian medan listrik itu apa? Ada yang tahu? Terus apa sih hubungannya medan magnet dan medan listrik dengan gelombang elektromagnetik? Ada yang tahu? Nggak tahu ya? Ya, jadi Ibu jelaskan ya. Ya, jadi arus listrik nih. Ketika arus listrik arus itu terjadi karena adanya muatan, betul? Muatan yang bergerak. Nah, ketika muatan ini bergerak, maka dia akan menghasilkan medan magnet dan juga medan listrik. Nah, perubahan antara medan magnet dan medan listrik ini menghasilkan yang namanya gelombang elektromagnetik. Paham? Paham nggak? Paham, Bu. Paham Ya. Bu. Iya, Bu. Ini Ibu bisa ngelihat muka kalian ya? Iya Bu, siap. Oh iya. Nah, pertanyaan selanjutnya nih. Kalian pernah menyalakan televisi menggunakan remote? Pernah Bu. Nah, di ujung remote itu kan ada LED ya? Iya Bu. Ya, dia akan menyalakan ketika kita tekan tombol on-nya. Dan di situ dia memancarkan sinar loh ternyata. Ada yang tahu itu sinar apa? Inframerah, Bu. Apa? Ya, terus gimana itu caranya? Caranya gimana? Kenapa Bu?
Iya, caranya gimana? Apa, Bu? Dipencet Nah, ya, jadi untuk menjawab pertanyaan ini, kita bahas dulu ya materi pembelajaran hari ini. Tetapi Ibu akan menayangkan video. Nah, di video ini nanti akan dijelaskan mengenai pengertian gelombang elektromagnetik, kemudian spektrumnya, sehingga mohon diperhatikan ya ketika video ini diputar. Kemudian sediakan alat tulis untuk mencatat hal-hal yang penting. Ininya mana ya? Kelihatan nggak teman-teman? Nggak ya? Bentar, Bu. Gimana ya? Perhatikan baik-baik ya videonya. Gelombang elektromagnetik merupakan getaran dari medan listrik dan medan magnet secara bersama. Ada suaranya nggak? Gelombang elektromagnetik merupakan Ada, Bu. Ada. Oke. Ya. Perhatikan ya, nanti ada pertanyaan loh dari Ibu. Iya, Bu. gelombang yang tidak memerlukan medium dalam perambatannya. Gelombang elektromagnetik ini dicetuskan oleh James Clerk Maxwell pada tahun 1864. Beliau mengatakan bahwa jika muatan bergetar secara periodik, maka akan muncul gelombang yang terdiri dari medan listrik dan medan magnet, di mana arah rambatnya tegak lurus dengan arah getarnya. Iya, bisa kita lihat. Dari gambar di samping, terlihat bahwa energi gelombang elektromagnetik terbagi sama besar dalam bentuk medan listrik dan medan magnet. Akan tetapi, amplitudo dari medan listrik dan medan magnet tidak sama. Selanjutnya adalah sifat-sifat gelombang elektromagnetik. Nah, jadi gelombang elektromagnetik ini memiliki ciri-ciri atau sifat yang hanya dimiliki oleh gelombang elektromagnetik. Apa saja itu? Yang pertama adalah dapat merambat dalam ruang hampa. Nah, jadi gelombang elektromagnetik ini bisa merambat melalui ruang hampa karena getarannya adalah medan listrik dan medan magnet yang tidak memerlukan medium. Yang kedua adalah tidak memiliki muatan listrik. Kenapa tidak memiliki muatan listrik? Karena gelombang elektromagnetik ini tidak disimpangkan baik oleh medan listrik maupun medan magnetik, sehingga gelombang elektromagnetik ini tidak memiliki muatan listrik. Yang ketiga adalah gelombang elektromagnetik merupakan gelombang transversal, di mana arah rambatnya tegak lurus dengan arah getarnya. Yang keempat adalah gelombang elektromagnetik memiliki sifat seperti gelombang umum, yaitu mengalami pemantulan, kemudian mengalami pembiasan, kemudian mengalami interferensi, mengalami difraksi, dan mengalami polarisasi. Seperti gelombang cahaya, maka cepat rambat gelombang elektromagnetik ini bernilai sebesar 3 kali 10⁸ mm per sekon. Ini meter per sekon ya, maaf. Spektrum gelombang elektromagnetik. Spektrum gelombang elektromagnetik adalah susunan semua bentuk gelombang elektromagnetik berdasarkan panjang gelombang dan frekuensinya.
Dalam gelombang elektromagnetik ada 7 spektrum gelombang elektromagnetik, di mana semakin besar frekuensi dari spektrum gelombang elektromagnetik, maka semakin kecil panjang gelombangnya. Jika diurutkan dari panjang gelombang terkecil sampai panjang gelombang terbesar, spektrum gelombang elektromagnetik terdiri dari sinar gamma, sinar X, sinar ultraviolet, cahaya tampak, sinar inframerah, gelombang mikro, dan gelombang radio. Yang pertama adalah sinar gamma. Nah, ini ciri-ciri dari sinar gamma ya, anak-anak. Yang kedua adalah sinar X. Yang ketiga adalah sinar ultraviolet. Yang keempat adalah cahaya tampak. Yang kelima adalah sinar inframerah. Yang keenam adalah gelombang mikro. Dan yang terakhir adalah gelombang radio. Nah, gelombang radio itu ada FM sama AM. Nah, tadi kan kalian udah udah lihat videonya. Udah lihat belum? Halo. Udah, Bu. Udah. Udah paham? Tahu udah. Ya udah, untuk menguji pemahamannya, Ibu tanya ya. Coba. Ada, Bu. Siapa ya? Ada. Ada, Bu. Ahda coba. Ahda tadi kan nonton nih ya video pembelajarannya. Nah, menurut Ahda apa sih gelombang elektromagnetik itu? Gelombang elektromagnetik, gelombang yang memancarkan tapi nggak pakai media, Bu. Nggak tahu deh. Itu bukan, Bu. Ya, betul. Betul ya, kita beri aplaus dulu untuk Ahda. Nah, jadi benar sekali ya, gelombang elektromagnetik ini dia tidak memerlukan medium dalam perambatannya. Kemudian, gelombang elektromagnetik ini merupakan perubahan dari medan listrik dan juga medan magnet atau getaran medan listrik dan medan magnet. Nah, kemudian Ibu mau tanya lagi nih, satu lagi tentang spektrum gelombang elektromagnetik. Coba Sri Rizky. Sri Rizky, ya mana suaranya? Hadir. Hadir. Oke, Sri Rizky. Kan tadi udah nonton videonya ya? Udah nonton belum? Udah. Nah, coba sebutkan spektrum gelombang elektromagnetik itu apa aja? Spektrum gelombang elektromagnetik. Berurutan nggak, Bu? Ngacak aja ya. Nggak apa-apa, ngacak juga nggak apa-apa. Sinar X, sinar gamma, sinar ultraviolet, cahaya tampak, gelombang radio ya. Apa lagi ya? Lupa. Ada berapa ya, Sri? Ada 7 ya? Ya, 7. Iya, ada 7. Apa aja? Gelombang radio, gelombang mikro, kemudian cahaya tampak, ya, cahaya tampak, terus inframerah, ultraviolet, sinar X, dan juga sinar gamma. Nah, mungkin dari kalian ada yang mungkin kurang paham nih
atau ingin bertanya kepada Ibu, dipersilahkan ya. Sudah, Bu. Sebutkan nama, sebutkan nama. Aul. Paham, Bu. Aul mau nanya. Paham. Aul mau nanya. Ya, silahkan Aul. Bentar, Ibu. Oh iya. Ya. Mau nanya. Lupa. Ibu, Iya. ini kan biasanya kalau radio itu maaf salah. Ya. Apa keunggulan dari gelombang radio PM dan AM ya? Iya. Iya, Bu. Sebelumnya terima kasih kepada Aul ya karena sudah mau bertanya itu. Jadi tadi benar di video itu ada 2 gelombang radio kan. Gelombang radio itu ada 2 jenisnya, yaitu AM dan juga PM. Nah, kemudian apa sih keunggulannya? Nah, keunggulan pada AM sendiri, dia itu dapat mencapai tempat yang jauh gitu. Jadi pada AM ini gelombang elektromagnetiknya itu dia dapat dipantulkan ke ionosfer, ionosfer sehingga dia bisa termasuk jangkauannya itu luas. Itu kalau misalkan yang AM. Nah, kalau untuk VM sendiri dia itu jangkauannya sempit, artinya gelombang radionya itu tidak dapat dipantulkan ke ionosfer sehingga jangkauannya sempit, tetapi kelebihannya apa? Kelebihannya yaitu suara yang dihasilkan itu jernih karena tidak adanya gangguan dari interferensi listrik gitu. Paham, Aul? Aul? Aulnya nge-freeze, Bu. Bu. Oh. Paham kok kayaknya, Bu. Ya, ada yang ingin ditanyakan lagi? Saya, Bu. Eca ya? Iya, Bu. Terdengar suara saya lagi? Iya, terdengar. Ibu, saya mau tanya. Ya, silakan. Ya, Ibu kan tadi bilang tentang cahaya ya, Bu ya? Iya. Terus Ibu juga bilang tentang contoh gelombang elektromagnetik. Nah, saya itu masih bingung kenapa ya cahaya termasuk salah satu contoh gelombang elektromagnetik. Nah, iya. Jadi, kenapa sih terima kasih dulu ya kepada Eca karena mau bertanya. Nah, Ya, Bu. kenapa sih cahaya ini termasuk salah satu dari gelombang elektromagnetik? Karena tadi cahaya itu yang pertama, dia itu memiliki cepat rambat yang sama dengan gelombang elektromagnetik, yaitu 3 kali 10⁸ meter per sekon. Kemudian, yang kedua, gelombang elektromagnetik ini kan dia merambat tidak memerlukan medium ya. Begitu juga dengan cahaya. Cahaya itu merambat dia tanpa melalui medium. Iya, jadi beda ya dengan gelombang pada tali. Nah, kalau misalkan gelombang pada tali, dia itu merambatnya atau terbentuknya gelombang itu karena adanya suatu medium. Mediumnya berupa apa? Tali. Tapi kalau cahaya itu kan kita bisa lihat ya, sinar matahari nih, dia langsung kan ke bumi tanpa melalui perantara apapun gitu kan. Nah, terus yang ketiga adalah cahaya ini dapat merambat di ruang hampa gitu. Sama halnya dengan gelombang elektromagnetik. Tuh gimana Eca? Iya, Bu. Oh, jadi itu alasan kenapa gelombang elektromagnetik itu termasuk ke dalam cahaya ya, Bu ya? Iya, bukan. Jadi bukan ya, Bu. Enggak, maksudnya salah satu contoh dari gelombang elektromagnetik adalah cahaya. Oh iya, gitu maksudnya, Bu. Ya, makasih ya, Bu. Saya sudah paham. Ya. Mungkin cukup ya karena waktunya sudah sore juga. Ibu maaf tadi. Iya, Aul, tidak apa-apa. Sinyalnya ya, Ul? Iya, nggak tahu HP-nya nggak bisa ditekan, Bu.
Iya, tidak apa-apa. Oh iya, sebelum Ibu tutup pembelajaran hari ini, nah tadi kan Ibu sempat bertanya ya di awal pembelajaran itu, bahwa ketika kita menyalakan TV melalui remote, sinar apa sih? Nah, betul ya kata Ahda, itu adalah sinar Merah. inframerah. Tuh. Ya, ada benar. Jadi Ahda benar, Ahda dapat nilai nih, nilai tambahan. Kuota aja Bu lebih Alhamdulillah ya Allah. Nah, Ibu simpulkan ya. Jadi kesimpulannya adalah gelombang elektromagnetik adalah getaran medan listrik dan medan magnet. Dan gelombang elektromagnetik ini dia tidak memerlukan medium dalam merambat. Ya. Kemudian spektrum gelombang tadi ada 7 ya. Ada 7. Dan apa saja tadi? Gelombang radio, gelombang mikro, kemudian sinar inframerah, cahaya tampak, ultraviolet, sinar X, dan juga sinar gamma. Nah, untuk tugas nanti Ibu kirimkan ke Aulia ya, lewat email, itu mengerjakan LKPD, di mana ini sifatnya individu ya, bukan kelompok. Jadi harus mengerjakannya individu. Ya. Kemudian jangan lupa untuk minggu depan kalian pelajari materi ya sebelum belajar. Jadi kalian punya pengetahuan lah jadi sebelum belajar gitu ya. Oke. Mungkin cukup pertemuan kali ini dan pembelajaran hari ini. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman MS dulu dong.